Kemudian kita mulai deklarasikan variabel. Kita menggunakan bukan variabel ya, library. Kita menggunakan library IOStream. Kemudian library getSlib. Kemudian kita juga gunakan library Conio. Lalu kita buat kode untuk melegalkan ini library IOStream. Space. Aduh. Kita mulai mendeklarasikan struct linked listnya. Struct kita berikan saya nama tnode. Jadi yang akan kita tampung dalam linked list adalah sebuah data integer. Kita berikan nama data. Lalu pointer next. Aduh. Bintangnya tidak berfungsi. Next. Setelah itu kita buat head dan tailnya. Head dan tail. Seperti ini. Kita sudah deklarasikan struct dari linked list. Kemudian kita akan membuat pointer-pointer ini dalam posisi null. Kita buat sebuah fungsi init. Headnya kita beri null. Tailnya juga null. Lalu kita akan buat beberapa fungsi lagi. Yang pertama, kita akan membuat sebuah fungsi yang mengecek apakah datanya dalam keadaan kosong atau tidak. Kita beri nama isEmpty. If, jadi jika tailnya sama dengan null, return true. Return null. Ini untuk mengecek apakah datanya dalam sebuah linked list kosong atau tidak. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi lagi
untuk memasukkan data di depan. Jadi ini kita memasukkan data bisa dari depan, dari belakang. Pertama untuk dari depan, kita buat sebuah fungsi insert depan dengan nilai kembalian kita berikan integer data baru. Kita simpan di sini di node. Pointer baru. Baru sama dengan new di node. Kemudian baru data sama dengan data baru. Jadi ini untuk menyimpan data baru dari depan dari sebuah linked list. Next sama dengan null. Tadi kita telah membuat sebuah fungsi untuk mengecek kosong atau tidaknya. Sekarang kita panggil fungsi itu untuk memvalidasi. Jadi jika dia kosong, if is empty, sama dengan true. Head sama dengan tail sama dengan baru. Tail jadi jika dia dalam keadaan kosong, maka akan disisipkan datanya di depan. Else baru ini kalau false. Next head sama dengan baru. Setelah berhasil menyimpan data, kita berikan sebuah pesan input data berhasil. Nah, ini untuk fungsi insert depannya. Sekarang kita buat juga untuk insert dari belakang. Kita buat void insert belakang. Dia nilai kembaliannya integer data. Hampir sama dengan insert depan tadi, hanya beberapa perbedaan saja. New denote baru, datanya sama dengan data. Jadi kalau tadi ini data baru, ini sama dengan data. Next dengan null. Lalu kita validasi lagi if
is empty sama dengan true. Head sama dengan baru, tailnya sama dengan baru. Tail next sama dengan baru. Oh ya, bukan baru. Next, dia null. Else, nah nanti di sini tail next sama dengan baru, tail sama dengan baru. Setelah berhasil menginput, kita berikan juga pesan code input data belakang, input data berhasil. Oke, kita sudah membuat dua fungsi. Karena kita buat fungsi untuk menginsert, kita buat juga fungsi untuk menghapus data. Pertama, kita buat fungsi untuk menghapus data yang berada di depan. Kita buat fungsi hapus depan. Kita buat pointer baru, kita namakan hapus. Kita buat variabel membantu nanti. Nah, kita gunakan lagi validasi is empty yang telah kita buat tadi. Is empty. Kita cek dulu apakah datanya kosong atau tidak. Jika datanya tidak kosong, false, maka akan dilakukan sebuah fungsi untuk menghapus data yang berada di depan. Tadi depan head tidak sama dengan belakang. Kemudian hapus sama dengan head. Nah yang ini D itu sama dengan hapus D atau hapus data. Yang ini head sama dengan head next. Kemudian delete, hapus. Lalu ini untuk jika datanya ada atau is empty-nya sama dengan false. Tapi jika datanya kosong, maka bukannya belum. Ini untuk
jika head tidak sama dengan belakang. Nah, jika berhasil menghapus, maka akan memunculkan pesan D ini adalah data yang terhapus. Kemudian kita tambahkan kata terhapus. Jadi nanti misalnya data yang terhapus ada 5, maka di sini adalah 5 terhapus. Kita berikan spasi. Nah, itu kalau datanya ada. Tapi kalau datanya kosong atau is empty-nya sama dengan true, maka dia memunculkan sebuah pesan data masih kosong. Seperti ini. Lalu sekarang kita buat lagi fungsi hapus belakang. Tadi hapus depan, sekarang hapus belakang. Sama secara struktur, hanya bedanya tadi ini sisa kita balik yang di sini. Dia ada tambahan variabel bantu. Hapus. Sama juga tadi integer delete. Is empty. Jadi sama sebenarnya. Ini if head untuk meminimalkan durasi video, saya coba copy saja ini. Tapi nanti teman-teman jangan tiru ya. Karena masih dalam pembelajaran, jangan copy paste. Ini untuk memendekkan durasi video. Oh, ternyata beda. Tambahkan sini bantu sama dengan bukan depan ya, head. If head tidak sama dengan belakang, dia kita gunakan while. Bantu sama dengan bantu next. Seperti ini. Lalu
di sini head, kita ganti dengan tail. Kemudian tail sama dengan bantu. D hapus data, delete hapus. Ini kita push. Kemudian tail, next, kita berikan posisi 0. Sini tail, ini tail. Ini depan kita ganti head. Oh ya, ternyata kita tidak gunakan belakang atau depan, tapi kita gunakan head dan tail. Di sini kita ganti tail. Di sini kita ganti tail. Di sini head. Di sini tail. Tail. Oke, setelah datanya berhasil dihapus, akan muncul juga sebuah pesan terhapus. Tapi jika datanya dalam keadaan kosong, maka akan muncul data masih kosong, atau is empty-nya sama dengan true. Nah, kita telah membuat fungsi hapus belakang. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk menampilkan data yang telah kita masukkan dalam linked list. Kita beri nama void tampil. Kita butuhkan sebuah pointer bantu. Ini saya copy ya, karena entah kenapa bintangnya tidak mau berfungsi. Bantu sama dengan head. Kita validasi lagi. Jika datanya is empty-nya sama dengan false, artinya datanya tidak kosong karena false, maka akan memunculkan datanya dimulai dari depan. Kita akan memunculkan data yang ada dalam linked list. Jadi bantu tidak sama dengan 0. Lalu kita munculkan datanya di sini. Data. Tadi kan kita tampung di data, maka kita panggil data. Kita berikan tanda penghubung antar data seperti ini. Ini tanda penghubung. Bantu next. Nah, jika
Ini jika kosong, jika tidak kosong atau is empty-nya sama dengan false. Tapi jika is empty-nya sama dengan true, oh belum. Kita masih akan buat lagi validasi. Is empty sama dengan false. Ini tadi untuk memunculkan data depan. Sekarang kita akan memunculkan data belakang. Code belakang while bantu sama dengan 0. Saya copy ya, tapi teman-teman jangan copy paste. Ini hanya untuk memendekkan durasi video dan meminimalkan besarnya size-nya, sehingga teman-teman tidak kesulitan untuk mendownload nanti. Ya, sama. Jika datanya atau is empty-nya dalam keadaan true atau datanya dalam keadaan kosong, maka akan memunculkan sebuah pesan code data masih kosong. Jadi tidak ada data yang bisa ditampilkan karena datanya masih dalam keadaan kosong. Ini belum selesai karena kita belum membuat sebuah fungsi main. Karena yang akan ditampilkan nanti ke layar adalah fungsi main. Ini salah ya. Harusnya dia di sini. Oke, kita buat fungsi main. Karena nanti di sini kita akan membuat sebuah pilihan menu. Jadi kita deklarasikan baru integer pilihan. Kemudian data. Kemudian data baru. Lalu kita panggil fungsi init. Nah, fungsi ini tadi yang kita buat di atas, yaitu untuk membuat semua pointer dalam keadaan null. Kita gunakan do while untuk menampilkan menu. Pertama kita clear screen dulu. Kita buat label program linked list. Nah,
kita akan coba menampilkan beberapa menu. Yang pertama, tambah depan. Kedua, tambah belakang. Lalu hapus depan. Hapus belakang. Kemudian untuk menampilkan data ke layar, dan terakhir untuk keluar dari program. Setelah itu akan diminta untuk memasukkan pilihan. Masukkan pilihan. Jadi ditampung menggunakan cin. Ditampung ke ini variabel pilihan. Kita gunakan switch case untuk menampilkan atau mengeksekusi menu pilihan. Case 1, kita clear screen dulu. Kemudian akan diminta untuk masukkan data. Ke data baru. Lalu kita panggil fungsi insert depan dan menampilkan data baru. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat case yang kedua. Ini untuk insert belakang. Sini dia disimpan di data. Kemudian kita panggil insert belakang data.
Lalu case yang ketiga, hapus depan. Dia nanti langsung akan memunculkan sebuah pesan bahwa data telah terhapus. Data depan telah terhapus. Lalu kita panggil fungsi hapus depan. Nah, kemudian case yang keempat, untuk hapus belakang. Kemudian untuk case kelima, untuk menampilkan data. Tampilkan data. Kita panggil fungsi tampil tadi. Kita beri nama tampil. Oh ya, karena ini adalah sebuah fungsi, maka kita menambahkan tanda kurung seperti ini. Lalu case yang terakhir, case 0. Untuk keluar dari program. Return 0. Ini kita pasang insert lagi default untuk gunanya untuk jika ini untuk pilihan default. Jika tidak ada pilihan yang dipilih selain ini, selain 6 pilihan di atas, maka defaultnya akan menampilkan pertama clear screen dulu. Code karena pilihannya tidak tersedia, kita munculkan pesan pilihan tidak tersedia. Kemudian while kondisinya, pilihannya adalah jika pilihannya sudah tidak sama dengan 7, maka perulangan berhenti. Oke, kita coba jalankan. Linked list. Oh, ini kurang tanda titik 2, titik koma. Ini juga. Oh, belakang. Dia tidak kenal belakang. Kita gunakan tail. Kurang titik koma di sini. Ya, jalan.
Jadi diminta untuk memasukkan pilihan. Saya keluar tadi. Linked list. Diminta untuk memasukkan pilihan. Pertama kita input depan, masukkan data. Saya masukkan 25. Input berhasil. Kemudian saya tambah depan lagi, pilih nomor 1, saya masukkan 27. Input berhasil. Setelah itu tambah belakang, kita pilih nomor 2, saya coba masukkan 30. Nah, coba kita tampilkan datanya. 27, 25, 30. Ini data yang pertama kita input, kemudian kita tambah di depannya, akhirnya 27, kemudian kita tambah di belakang atau detailnya 30. Nah, misalnya kita mau tambahkan lagi data depan. Misalnya kita pilih 1, 20. Maka nanti yang pertama adalah 20. Urutannya adalah 20, 27, 25, 30. Kemudian kita menghapus depan. Ini kenapa ini? Hapus depan, 20 terhapus. Kemudian kita hapus belakang, nomor 4, 30 terhapus. Kita tampilkan lagi, 27, 25. Oke, kita keluar. Baik, kita telah coba membuat program linked list pada C++. Silakan dicoba, teman-teman, dan silakan ditanyakan bila ada yang kurang dipahami. Oke, sekian. Nantikan video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda.